Aku masih ingat bunyi pintu itu membanting, lalu satu tendangan kecil yang bikin perutku menegang dan kepalaku kosong. Yang lebih menakutkan bukan rasa sakitnya, tapi kalimat pelan yang kudengar sebelum aku jatuh. Jangan biarin dia. Halo kamu yang lagi mampir di kamar plot. Semoga kamu selalu sehat, kuat, dan hatinya adem ya. Kalau kamu suka cerita sunyi yang pelan tapi bikin penasaran, boleh banget bantu kamar plot dengan klik like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya. Dan sebelum kita mulai, kamu nonton dari kota mana? Tulis di komentar ya. Aku pengen tahu sejauh mana cerita ini sampai. Aku tinggal di sebuah kontrakan tua di gang sempit pinggir kota. Dindingnya lembab, catnya mengelupas. Dan kalau malam, satu-satunya cahaya cuma dari lampu kuning redup di teras yang sering berkedip seperti mau menyerah. 8 bulan hamil seharusnya jadi masa paling sibuk sekaligus paling ditunggu. Tapi buatku, 8 bulan itu rasanya seperti berjalan pelan di lorong panjang tanpa jendela. Sunyi, sempit, dan penuh bisikan orang. Kontrakan itu bukan punyaku. Itu rumah keluarga suamiku. Aku hanya menumpang di kamar paling belakang, dekat dapur, dekat tumpukan kardus, dekat bau minyak goreng yang kadang masih menempel di udara meski kompor sudah mati. Suamiku, Dahmar, sudah 2 bulan tidak pulang. Katanya kerja di luar kota, tapi kabar darinya makin jarang. Telepon sering tak aktif, pesan cuma centang 1. Aku belajar menahan gelisah, karena setiap kali aku bertanya, mertuaku selalu punya jawaban yang membuatku merasa bersalah. Jangan manja, Nay. Laki-laki itu cari uang. Atau, kalau kamu bikin dia pusing, dia makin malas pulang. Namaku Naya. Dan sejak perutku membesar, seolah aku makin kecil di mata mereka. Di rumah itu ada aturan tak tertulis. Aku boleh tinggal selama aku tak banyak bicara, tak banyak meminta, dan tak banyak terlihat. Aku harus tahu diri. Aku biasa bangun sebelum subuh, menyapu lantai, menyiapkan air panas, lalu duduk diam di kursi plastik dekat jendela kecil kamar belakang. Dari sana, aku bisa melihat halaman yang sempit, jemuran yang menggantung seperti bendera menyerah, dan pintu lemari tua di ruang tengah yang selalu terkunci. Lemari itu, entah kenapa, selalu membuatku ingin menoleh. Bukan karena isinya, tapi karena setiap kali aku lewat, aku merasa seperti ada yang menjaga lemari itu. Seperti ada sesuatu yang tak boleh kulihat. Mertuaku, Bu Sinta, selalu membawa kuncinya kemana-mana. Bahkan ketika tidur siang, kunci itu menggantung di ujung jilbabnya, dekat dada, seperti jimat. Aku pernah iseng bertanya, cuma sekali. Bu, itu lemari isinya apa? Kok dikunci terus? Bu Sinta tidak menatapku. Tangannya tetap mengaduk teh di gelas pelan. Bukan urusanmu, jawabnya pendek. Lalu ia menambahkan, lebih pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri, biar aman. Sejak itu aku tidak bertanya lagi. Tapi rumah ini punya cara sendiri untuk membuat orang penasaran. Suatu sore, ketika hujan gerimis dan langit sudah gelap lebih cepat dari biasanya, aku sedang melipat baju bayi, baju-baju kecil yang kupinjam dari tetangga, karena aku belum sanggup beli banyak. Dari ruang tengah, terdengar suara Bu Sinta menelepon. Aku tidak bermaksud menguping. Dinding di rumah itu tipis, suara selalu bocor. Aku bilang jangan dulu, tunggu 2 bulan, kata Bu Sinta. Ada jeda. Iya, sebelum semuanya berubah. Aku berhenti melipat. Aku menelan ludah. 2 bulan. Aku otomatis menghitung 2 bulan lagi aku melahirkan. Atau bahkan lebih cepat. Yang penting, dia gak sempat pegang apa-apa. Bu Sinta melanjutkan. Kita beresin dulu yang di lemari itu. Jantungku berdetak cepat. Tanganku dingin. Apa-apaan? Apa hubungannya aku dengan lemari itu? Malamnya, Damar menelepon. Untuk pertama kalinya setelah lama. Nomor tak dikenal.
Suaranya serak, terburu-buru. Aku hampir menangis mendengarnya. "Mat, kamu di mana?" Aku, "Nei, dengerin aku." Ia memotong. "Kamu masih di rumah ibu?" "Iya, aku masih di sini nih." Ada helaan napas panjang. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Kalau ada apa-apa, jangan percaya siapapun di rumah itu." Aku membeku. "Maksud kamu apa?" Sebelum ia menjawab, sambungan putus. Nomor itu langsung tak bisa dihubungi lagi. Aku duduk lama di pinggir kasur. Lampu kamar belakang berkedip. Dari luar, terdengar suara sendok mengenai piring, suara tawa kecil, seperti mereka sedang menonton sesuatu di TV ruang tengah. Seolah aku baru saja mendengar hal paling menakutkan di dunia. Tapi bagi mereka, malam masih biasa. Sejak telepon itu, aku jadi lebih peka terhadap hal-hal kecil. Seperti Bu Sinta yang tiba-tiba sering menatap perutku dengan pandangan datar. Seperti adik iparku, Rani, yang sekali waktu menatapku lama, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Seperti bisik-bisik yang berhenti ketika aku masuk ruangan. Dan yang paling aneh, sebuah benda yang kutemukan tanpa sengaja. Itu terjadi 2 hari kemudian. Aku menyapu ruang tengah ketika Bu Sinta keluar sebentar ke warung. Di bawah karpet kecil dekat lemari terkunci, sapuku menyenggol sesuatu yang keras. Aku membungkuk. Ada sudut amplop cokelat, terselip rapi, seperti sengaja disembunyikan. Tanganku ragu-ragu. Perutku ikut menegang, seolah bayi di dalam ikut merasa, ini berbahaya. Aku menarik amplop itu pelan. Di depannya tertulis namaku. Naya. Tulisannya bukan tulisan Bu Sinta. Aku mengenal tulisan itu. Tulisan damar. Aku menatapnya sampai mataku panas. Amplop itu terlihat tua, agak kusam, seperti sudah lama menunggu ditemukan. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada satu foto kecil, foto pernikahanku dengan Damar. Wajahku terlihat bahagia, tapi wajah Damar sengaja dicoret dengan tinta hitam, seolah seseorang ingin menghapusnya. Ada juga selembar kertas lipat dan satu kunci kecil. Kertas itu berisi tulisan tangan Damar yang cepat, tidak rapi, seperti ia menulis dalam keadaan terburu-buru. Kalau kamu baca ini, berarti kamu sudah mulai merasakan yang aku takutkan. Kunci ini buat laci bawah lemari ruang tengah. Di situ ada buku nikah asli dan surat penting. Simpan, jangan kasih siapapun. Aku menelan napas. Jadi lemari itu memang tentang aku. Aku belum sempat berpikir lebih jauh. Suara pintu depan terbuka. Langkah kaki Bu Sinta masuk. Aku panik. Aku menyelipkan kembali amplop itu ke bajuku, lalu cepat-cepat menggulung karpet seperti tadi. Bu Sinta menatapku sekilas. Tatapannya turun ke arah karpet, lalu naik ke wajahku. "Ngapain?" tanyanya. "Gak, cuman nyapu." Iya, diam. Terlalu diam. Saat itu aku sadar. Mungkin aku ketahuan bukan karena gerakanku, tapi karena ketakutanku. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Kunci kecil itu kusembunyikan di dalam bra, dekat dada. Setiap kali aku bergerak, kunci itu terasa dingin, mengingatkanku bahwa aku memegang sesuatu yang mereka tak ingin aku pegang. Jam dinding ruang tengah berdetak pelan. Tapi anehnya, jarum jamnya selalu berhenti di angka yang sama. Seperti sengaja dibiarkan mati. Seolah waktu di rumah itu tidak boleh maju. Pukul 2 dini hari, aku mendengar langkah pelan di depan kamarku. Ada bayangan lewat, berhenti, lalu suara lemari seperti disentuh. Klik, klik. Aku menahan napas. Tanganku refleks memegang perut. Suara itu berhenti. Lalu aku mendengar bisikan, sangat pelan. Besok aja. Aku tidak tahu siapa yang bicara, tapi aku tahu itu bukan bisikan Rama. Besoknya, semua terjadi cepat. Pagi itu, Bu Sinta memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya sudah seperti batu. Rani juga ada di sana, duduk menunduk. "Kamu mulai bikin masalah ya?" Bu Sinta membuka.
Aku bingung. Masalah apa, Bu? Bu Sinta berdiri, mendekat, lalu dengan suara yang menekan ia berkata, "Kamu pikir aku nggak tahu kamu ngubek-ngubek, kamu pengen ambil hak orang. Aku terpaku. Aku cuma cukup," bentaknya. "Aku udah sabar sama kamu. Dari awal kamu masuk ke rumah ini, kamu cuma bawa repot." Kata-katanya menampar pelan tapi terus-menerus. Aku menahan air mata. "Aku cuma pengen hidup tenang, Bu. Aku cuma nunggu Damar pulang." Nama itu membuat wajah Bu Sinta berubah lebih tajam. "Jangan sebut nama itu di sini." Aku menelan ludah. "Kenapa?" "Dia suami aku." Bu Sinta tertawa kecil, tapi itu bukan tawa lucu. Itu tawa yang dingin. "Suami kamu?" Ia mendekat lagi. "Kamu yakin?" Aku membeku. "Kamu cuma numpang nama," lanjutnya. "Dan anak dalam perut kamu itu cuma beban." Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya berdiri, merasakan ruangan mengecil, dinding-dinding menekan. Bu Sinta menunjuk pintu. "Keluar, hari ini juga." Aku menatapnya, tidak percaya. "Bu, aku hamil 8 bulan. Makanya cepat keluar sebelum bikin aib lebih besar," katanya. Aku mundur setengah langkah, kakiku gemetar. Aku pikir dia cuma mengusir lewat kata-kata. Tapi Bu Sinta bergerak cepat. Tangannya mendorong bahuku. Aku kehilangan keseimbangan. Aku jatuh ke lantai, menahan perut. Aku belum sempat bangkit ketika sesuatu menyentuh kakiku. Tendangan kecil, bukan keras, tapi cukup untuk membuatku merasakan penghinaan itu menyusup sampai tulang. "Pergi," katanya datar. Dunia rasanya jadi satu warna, abu-abu. Aku merangkak berdiri, tanganku menahan perut. Aku mengambil tas kecilku yang isinya cuma baju, buku kontrol hamil, dan uang receh sisa belanja. Aku berjalan keluar tanpa berani menatap siapapun. Di teras, aku sempat menoleh. Di balik pintu, Bu Sinta menatapku dengan mata yang tidak berisi marah, tapi takut. Seolah aku baru saja hampir membuka sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka. Aku pergi ke bidan langgananku, Bu Sari, yang rumahnya kecil dan hangat. Ia terkejut melihat kondisiku. Ia tidak banyak bertanya, hanya membantuku duduk, memberiku air hangat, dan berkata pelan, "Yang penting kamu dan bayi selamat dulu." Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Aku tinggal sementara di rumah Bu Sari. Aku melahirkan lebih cepat dari perkiraan. Aku tidak akan menjelaskan detailnya. Yang jelas, bayi itu lahir dengan tangisan kecil yang membuatku akhirnya berani bernapas lagi. Aku memberi namanya Lazuardi, karena dalam kepalaku, biru itu selalu identik dengan langit setelah hujan, dingin, tapi jujur. 2 bulan setelah kejadian itu, tubuhku mulai pulih. Tapi hatiku masih seperti ruangan kosong yang lampunya redup. Aku jarang menangis, tapi sering terdiam lama. Sampai suatu siang, Bu Sari memanggilku. "Ada surat buat kamu," katanya. Sebuah amplop putih, rapi, dengan cap notaris. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang membuat napasku tersangkut. Salinan buku nikah asli, atas namaku dan damar surat wasiat, bertanda tangan Damar. Dan surat keterangan bahwa rumah kontrakan itu yang selama ini kupikir milik Bu Sinta, sebenarnya atas nama Damar. Aku menatap Bu Sari dengan mata panas. "Ini gimana?" Bu Sari menghela napas. "Damar sempat kesini," katanya pelan. "Beberapa minggu sebelum kamu diusir, dia bilang, keluarganya bisa bahaya kalau kamu tahu semuanya." Aku tidak mampu bicara. Bu Sari melanjutkan, "Rumah itu bukan punya ibumu mertua. Damar yang beli. Diam-diam. Dan dia titip semuanya lewat notaris. Kalau kamu diusir, ada bukti kekerasan. Itu yang bikin prosesnya kuat." Aku teringat tatapan Bu Sinta. Takut, bukan marah. Aku menunduk, menatap Lazuardi yang tidur di pelukanku. Bayi itu tenang, seolah tidak tahu betapa hidupnya sudah jadi rebutan bahkan sebelum ia lahir. "Tapi, Damar di mana?"
suaraku pecah. Bu Sari menatapku lama. Dia gak bisa pulang, Nay. Tapi dia memastikan kamu gak bakal jatuh. Aku tidak tahu harus lega atau semakin hancur. Beberapa hari setelahnya, aku dipanggil untuk urusan dokumen. Bu Sinta mencoba melawan. Ia bilang, aku bohong. Ia bilang, aku cuma menumpang. Tapi semua pecah ketika notaris mengeluarkan bukti. Damar menulis wasiatnya jauh sebelum aku diusir. Dan ada saksi dari tetangga gang yang diam-diam melihat aku didorong, jatuh, lalu ditendang kecil di teras. Kalimat Bu Sinta yang dulu menusuk, berbalik jadi debu. 2 bulan setelah aku ditendang, aku berdiri lagi di depan rumah itu. Bukan sebagai numpang, tapi sebagai orang yang namanya tertera di dokumen kunci rumah. Lampu kuning teras masih berkedip seperti biasa. Udara senja terasa dingin dari luar gang. Semua masih sama, tapi juga tidak. Aku membuka pintu pelan. Rumah itu kosong. Lemari ruang tengah masih ada. Kuncinya tidak lagi menggantung di jilbab Bu Sinta. Aku berjalan mendekat, lalu membuka laci bawah, tempat yang disebut Damar. Di sana, selain dokumen, ada satu benda kecil yang membuat dadaku runtuh. Sebuah kaos bayi yang sudah dilipat rapi dan sebuah catatan pendek. Aku tahu kamu bakal kuat, tapi kalau suatu hari kamu capek, ingat kamu gak sendirian. Aku duduk di lantai, tepat di depan lemari itu, memegang catatan itu seperti memegang tangan yang sudah lama hilang. Nasibku memang berbalik. Orang-orang yang dulu memalingkan wajah sekarang menyapa. Yang dulu mengusir sekarang pura-pura lupa. Ada yang bilang aku beruntung, tapi mereka tidak tahu. Berbalik itu tidak selalu berarti bahagia. Kadang itu hanya berarti kamu akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya, sambil membawa luka yang tetap tinggal. Malam itu, aku menyalakan lampu kuning teras. Untuk pertama kalinya, lampu itu tidak terasa seperti lampu rumah orang lain. Aku menggendong Lazuardi, menatap gang yang gelap, lalu berbisik dalam hati. Aku tidak menang karena mereka kalah. Aku menang karena aku masih hidup. Dan aku tidak menyerahkan diriku pada ketakutan mereka. Dan di rumah yang sunyi itu, aku belajar satu hal paling pelan. Kadang Tuhan tidak langsung menghapus orang jahat dari hidupmu. Tapi Tuhan memindahkanmu ke tempat yang mereka tidak bisa sentuh lagi. Kadang yang paling menyakitkan bukan ditendang keluar, tapi sadar mereka takut kamu tahu kamu sebenarnya punya kunci.